Selamat pagi teman-teman pengusaha, calon pengusaha atau pengusaha yang sedang merintis usahanya. Hari ini kami dari tim Bedah UMKM by Java Kemasan yang disponsori langsung oleh PT Media Javanusa. Episode hari ini adalah episode yang spesial. Ya, kenapa spesial? Karena tim Bedah UMKM akan berkunjung ke salah satu panti asuhan yang memiliki produk usaha UMKM. Oke? Dan spesial berikutnya, hari ini kita ditemani langsung oleh saya Bagus Prihartanto, founder dari PT Media Javanusa, dan saya sendiri, Ade Febrianto, founder dari Java Kemasan. Kami berdua terbagi menjadi tim Bedah UMKM. Apa sih tim Bedah UMKM? Sebelumnya kita udah dijelasin di episode-episode sebelumnya, ya, atau di vlog sebelumnya, bisa dilihat di sini ya. Ya, itu nanti tentang Bedah UMKM bisa lihat-lihat di sini lebih jelasnya. Nah, hari ini, ya, tadi saya bilang spesial Bedah UMKM. Spesial yang pertama ditemani langsung oleh founder Media Javanusa, PT Media Javanusa, Mas Bagus ya. Hari ini kita mau kemana, Mas Bagus? Kita hari ini spesial mengunjungi salah satu pantai asuhan itu yang berada di Kabupaten Bandung, di Soreang. Banjaran Soreang ya? Banjaran Soreang. Nama panti asuhannya Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Mutiara Titipan Ilahi. Mutiara Titipan Ilahi. Jadi yayasan ini dia saat ini memiliki salah satu produk usaha, ya, produk UMKM, dan hari ini PT Media Javanusa selaku sponsor dari Bedah UMKM juga memberikan sesuatu, ya, gift ya buat mereka, ya, donasi ya Mas Bagus. Apa Mas Bagus? Donasinya? Spesial buat mereka kita bawakan salah satu unit mesin continuous sealer. Berikut juga nanti kita berikan bantuan berupa kemasan ya. Berupa kemasan. Jadi memang Bedah UMKM, kalau mungkin teman-teman udah melihat atau udah mendengar bahwa kita akan membedah salah satu produk usahanya, dan kita akan membedah dari hulu sampai hilir semuanya, Mas Bagus ya. Semuanya sampai dengan sistem marketingnya akan kita bantu. Sistem marketingnya. Jadi ini luar biasa, Mas Bagus sudah memberikan dari mulai mesinnya, kemudian nanti kemasannya kita akan desain, kemudian digital marketingnya kita akan bimbing, legalnya kita akan bimbing. Jadi harapannya supaya si panti asuhan ini produknya bisa berkembang, ya Mas Bagus ya. Bersaing di kelas nasional. Bersaing, jadi akhirnya punya nilai jual yang lebih bagus lagi, omsetnya juga bisa lebih bagus lagi. Harapannya seperti itu, Mas Bagus ya. Betul nggak? Betul sekali. Yes. Jadi mudah-mudahan, karena ini adalah episode kita yang pertama untuk Bedah UMKM, jadi kita special edition langsung membedah usaha daripada panti asuhan, Mas Bagus ya. Betul. Oke, sip. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, yuk langsung kita jalan. Oke, yuk, come on. Oke, teman-teman, alhamdulillah seperti yang saya bicarakan tadi ya, bahwa kita akan ke salah satu panti asuhan yang ada di Soreang, dan saat ini kita sudah datang dan sudah disambut oleh Pak Yahya. Pak Yahya selaku ketua dari panti asuhan atau pengurus dari Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Nah, monggo Pak Yahya, ini panti asuhan ini gimana nih Pak Yahya? Mungkin bisa menjelaskan mengenai kondisi saat ini. Alhamdulillah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yaya Sunarya, ketua dari Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Nah, ini Yayasan Mutiara Titipan Ilahi ini bergerak di bidang sosial anak-anak yatim dan duafa. Jumlah anak yatim kita saat ini ada 744 anak, kemudian 110 duafa. Kemudian seiring perkembangannya sampai saat ini kita memiliki 12 cabang di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Nah, itu 744 itu tersebar di seluruh cabang. Nah, kalau di sini ada 84 anak yatim. Jadi pusatnya di sini. Pusatnya. Oke. Nah, kita alhamdulillah kedatangan Bapak di sini karena kami punya produk bakso. Nah, produk bakso yang mana produk bakso ini diproduksi oleh yayasan memberdayakan ibu-ibu yatim dan anak-anak yatim, dengan tujuan kami adalah agar yayasan ini dalam membiayai kehidupan anak-anak yatim ini tidak terlalu tergantung kepada para donatur. Oke, jadi
seperti yang saya bilang tadi di sebelumnya ya, bahwa tujuan kita adalah bedah UMKM. Nah, di sini Pak Yaya barusan menyampaikan bahwa Panti Asuhan ini punya produk ya, tadi produk bakso. Nah, mungkin di sini Mas Bagus sebagai spesialisasi kemasan sekaligus founder PT Media Javanusa yang akan sponsori atau akan menyiapkan segala sesuatu Mas Bagus ya. Jadi rencananya gimana nih Mas Bagus nih untuk produknya si Panti Asuhan ini? Mau diapain nih kayaknya nih? Oke, perkenalkan, saya adalah Bagus Priyanto, saya adalah pemilik dari PT Media Javanusa, dan ini adalah salah satu program kita, dan ini adalah salah satu misi kita untuk lebih memberdayakan, meningkatkan kualitas para UMKM. Kita berharap dengan kehadiran kita di sini, gitu kan, kita bisa membantu tidak hanya dari segi kemasan, tetapi juga kita bisa membantu dari segi penjualan. Ya, dari segi penjualan yang penting itu. Makanya tema kita kali ini adalah berkarya bersama PT Media Javanusa. Gitu. Jadi tujuannya tadi ya, pokoknya ini kita pengen membedah semuanya produk usaha daripada Panti Asuhan ini dari hulu ke hilir. Jadi dari mulai produknya Pak sampai dengan digital marketingnya, kemasannya, semuanya akan dibedah. Ngomong-ngomong Pak, produk baksonya mana Pak? Nah ini itu yang penting Pak. Ini boleh saya perkenalkan ya. Ini produk baksonya, ini sesederhana ini kami menampilkan produk yang kami kerjakan selama ini. Nah ini boleh dilihat Pak. Nah, Mas Bagus bisa diceritain kan? Ini kalau produk seperti ini kira-kira peluangnya seperti apa dan mau diapain nih rencana kita nih Mas Bagus nih? Nah, ini teman-teman ya produknya ya. Ya. Lihat baksonya ada butiran-butiran cabenya juga. Kayaknya ini nikmat nih kalau kita buka ya. Kita wajib coba nanti ya. Mudah-mudahan enak dan mudah-mudahan laku. Nah, Mas Bagus gimana Mas Bagus? Bisa jelasin nih, ini gimana nih kemasannya kira-kira mau diapain sama tim kita? Tanya ke Pak Yaya nih, Pak Yaya ini terbuat dari daging sapi Pak ya? Ya, ini bakso sapi. Bakso sapi Pak ya. Oke. Pak Yaya, kalau kita melihat anomali pasar di Indonesia, gitu ya, trennya itu sekarang adalah di bakso instan Pak. Gitu ya. Jadi trennya sekarang itu yang lagi naik itu di bakso instan. Jadi kalau Panti Asuhan ini kayaknya kemasannya masih bakso asli ya Pak ya. Jadi belum ada. Yayasan ini kan sudah ada memiliki bakso nih, ya. Makanya bagaimana caranya ini kedepannya harus dijadikan bakso instan. Bakso instan. Iya. Itu ditambahin topping-toppingnya kan keren tuh. Betul. Ada cuanki lidah, ada sukronya gitu kan, sehingga nanti para penikmat bakso yang terutama itu nggak perlu repot-repot, ya tinggal buka, di situ ada beberapa topping, ada bumbunya, sehingga tinggal direbus dan siap santap. Nah itu yang lagi kalau dibilang tuh lagi trending ya. Sekarang serba instan. Ya, jadi masyarakat Indonesia sekarang pengennya itu ya langsung seduh, langsung makan, langsung bisa dinikmati. Oke. Nah ini Mas Ade, jadi memang satu ketika ada yang meminta seperti itu. Donatur itu mengarahkan kita, Pak, coba bikin bakso yang komplit katanya, siap saji seduh atau siap saji gitu. Nah kami kebingungan itu caranya gimana. Itu Pak, makanya itu Pak, kita ini kita udah nanti kita kemarin udah kontak nih Pak sama spesialis ya, pengusaha bakso yang ada di Indonesia ini Pak, dan alhamdulillah akhirnya ada salah satu yang nanti di kedepannya akan mensupport Pak untuk menjadikan produk ini lebih berkembang lagi. Gitu ya. Jadi nanti kita kolaborasikan, nanti mungkin akan ada pelatihan lanjutan ya Pak untuk di pembuatan bakso instannya itu ya. Jadi teman-teman, jadi kita berusaha untuk meningkatkan atau menambah image daripada premium ini, image premium daripada kemasan ini. Mungkin kalau saat ini kan hanya sekedar bakso biasa, ya bakso isi, kemudian hanya menggunakan kemasan polos dan hanya menggunakan stiker. Nah nanti dari tim bedah UMKM ya, dan khususnya disponsori oleh Mas Bagus dari PT Media Javanusa, kita akan treatment atau akan kita bimbing dari awal Mas Bagus ya, dari mulai desain kemasannya ya, betul Mas Bagus ya, rencana ya. Desain kemasan, kemudian kemasannya kita cetakan, kemudian digital marketingnya kita bantu, legalnya kita bantu, sampai tadi bumbu. Nah, Mas Bagus aja akan mengasih jalan keluar gimana caranya ini bakso yang tadinya hanya sekedar bakso isi biasa tapi menjadi bakso siap saji. Nah, itu rencana kita dan itu tujuan kita. Jadi memang kita
dan kita pengen mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia, Mas Bagus ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai. Begitu Mas Bagus ya. Gitu Pak Yaya. Ya, jadi pengennya ini lebih dikemas lebih semenarik mungkin dari mulai proses dari hulu ke hilir. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi mau kita bikin kemasannya lebih menarik segala macam. Kalau nggak salah, kalau dapat saya informasi, alat-alat di sana hanya untuk produksi ya Pak ya. Nah hari ini PT Media Javanusa selaku sponsor utama kita dari Mas Bagus akan memberikan donasi. Bantuan peralatan untuk menunjang. Untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas. Ya, jadi kita di sini nggak omong kosong. Memang tujuan utama kita adalah ingin meningkatkan UMKM. Apalagi ini yang mau kita tingkatkan UMKM milik panti asuhan. Masya Allah, berkahnya luar biasa. Ada 700 anak yatim, ada 100 duafa yang pastinya akan mendoakan kita. Kan gitu kan? Harapan kita cuma minta didoain aja, biar sehat, ya Mas Bagus ya. Panjang umur gitu loh. Usaha kita lancar. Dan apalagi cita-cita kita biar supaya si panti asuhan ini bisa berdiri sendiri. Ya, jadi tidak mengandalkan donasi. Kita bayangkan kejadian Covid kemarin tentu menjadi pukulan telak ya. Ya di saat orang pasti akan susah ya, dan dengan kalau sampai ini bakso ini bisa benar-benar diterima di pasaran dan mudah-mudahan tentunya akan menjadi sebuah pemasukan untuk keberlangsungan atau operasional yayasan ini, dan ini menjadi pilot project ya Pak ya. Jadi baru dari 12 cabang baru panti yang cabang di sini yang mempunyai produk ini, dan insya Allah mungkin kita akan terus support Mas Bagus ya. Kedepannya nanti akan melahirkan produk-produk baru ya. Produk-produk baru, varian baru, benar. Pokoknya produk ini kalau sementara namanya bakso dan sosis doa yatim. Ya, nanti pokoknya kita branding, kita rebranding lagi, kemasannya kita bikin semenarik mungkin, digital marketingnya kita bantu sampai tadi Mas Bagus bilang akan ada varian-varian baru. Jadi insya Allah di sini akan langsung di bawah bimbingan Pak Bagus. Ya, dan di bawah bimbingan dari Java Kemasan dan PT Media Javanusa, supaya ini akan kedepannya jauh lebih bagus lagi. Karena kalau panti ini sukses Pak, wah Masya Allah ya kan, keberkahan buat kita semua kan kayak gitu. Nah ngomong-ngomong tadi kan mau ngasih donasi, ini dia mesinnya, yuk teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, seperti tadi saya bilang bahwa dari tim Java Kemasan sponsored by Media Javanusa akan memberikan donasi Pak Yaya ya. Dari Mas Bagus juga memberikan donasi berupa mesin continuous sealer. Mesinnya seperti apa? Yuk kita lihat ini ya. Oke, ini mesinnya. Kita buat. Oke, ini Pak Yaya. Oke, ini mesinnya teman-teman. Ini Mas Bagus, mesinnya fungsi buat apa nih Mas Bagus nih? Ini untuk mempercepat kinerja Pak ya, jadi meningkatkan kualitas juga. Jadi kan selama ini mungkin Bapak masih pakai hand sealer, ini kita berikan secara cuma-cuma guna untuk mendukung dan meningkatkan kualitas di produksi. Gitu ya. Pak Yaya. Kami dari yayasan ya tidak bisa berkata-kata, ini suatu hal yang sangat berharga sekali bagi kami. Gimana ya? Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Mas Bagus dan tim PT Media Javanusa mudah-mudahan tambah besar, tambah berkah, dibalas oleh Allah dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang berkah, usia yang berkah, dan anak yang soleh dan soleha. Amin, Masya Allah, doanya banyak banget pemirsa ya. Padahal kita cuma ngasih ini loh, ngasih ini tapi doanya ini sampai banyak sekali dong. Padahal kita cuma ngasih nih. Jadi teman-teman, kita komitmen dari Media Javanusa dan tim Bedah UMKM memang ini semua free ya. Kita komitmen tidak ada satupun yang kita pungut biaya. Memang tujuan kita, goal utamanya Mas Bagus, untuk berkarya bersama. Artinya memang tidak ada yang kita pungut biaya satupun. Memang tujuannya itu tadi berkarya bersama Media Javanusa sekaligus meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya Panti Asuhan Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Bukan begitu Pak ya? Dan satu lagi nih, insya Allah nanti ini kita berharap kedepannya bahwa akan lahir entrepreneur baru dari yayasan ini, dari yayasan ini ya. Kenapa? Karena saya bilang ini yayasan yatim piatu ya. Saya anak yatim, ya kan? Saya anak yatim Pak. Jadi ini akan bangga sekali kalau seandainya program kita sukses, program kita lancar, dan ada pengusaha baru dari Yayasan Mutiara Titipan Ilahi Pak. Ada pengusaha baru dan terus membantu. Ini baru satu cabang, masih ada 11 cabang lain yang menanti, begitu Pak? Iya. Mudah-mudahan ini terus berjalan. Doakan pemirsa ya.
Oke, ini bisa diterima Pak? Alhamdulillah, Nah, diterima dengan sangat bahagia sekali. Bahagia sekali, alhamdulillah. Oke teman-teman, ini kita taruh dulu. Kita nanti langsung lihat proses produksi ya Pak ya. Proses produksi baksonya seperti apa, nanti kita analisa lagi. Kira-kira mau kita apain lagi ya, spesial dari Mas Bagus yang suhu. Nah, guru dari kemasan yang akan membuat kemasan lebih premium lagi. Oke? Yuk kita menuju ke tempat industrinya. Oke. Ini ada di tempat proses produksi baksonya. Kita lihat ini sebetulnya sudah bagus banget karena sudah dikemas tidak menggunakan tangan, tapi pakai mesin. Ya. Ini udah menggunakan mesin ya. Kalau kita lihat prosesnya dan ini cepat banget. Dia sampai nggak tahu ya, semuanya udah cepat. Dia dari sini dia langsung turun ke bawah, dia langsung sudah jadi, dia langsung direbus. Jadi itu kalau nggak masuk dengan jumlah besar dia masih aman kayaknya. Ya, kami mudah-mudahan permintaannya tinggi, mereka sudah bisa mengcover karena memang menggunakan mesin. Alhamdulillah, Pak Yaya, ini yang seperti kita janjikan kemarin Pak ya. Ini adalah kemasan bakso dunia akhirat ya, seperti dengan yang kita janjikan kemarin Pak ya. Nah, Bapak mungkin bisa cek Pak, kemasan ini adalah kemasan yang berbahan aluminium paper foil ya, aluminium paper foil ini sangat cocok kalau digunakan untuk bakso Pak. Ya, sangat cocok untuk digunakan bakso sehingga nanti dari segi keawetan itu akan lebih terjamin ya, dari segi keawetan akan lebih terjamin. Gimana Pak ya, menurut Pak ya desainnya seperti ini oke nggak Pak? Alhamdulillah, ini luar biasa sekali, sangat mewah ini kelihatannya dari segi warna juga. Dan yang paling menarik ini adalah namanya bakso dunia akhirat. Mungkin Pak Yaya bisa jelaskan nih Pak. Mungkin ini, takutnya ada pemirsa yang penasaran kok diberi nama dunia akhirat maksudnya apa ya? Ya, ini kemarin kita sempat berbincang juga tentang bakso dunia akhirat. Ini maksudnya bahwa di sini ada nikmatnya dunia dan raih pahalanya di akhirat. Artinya seluruh proses daripada bakso ini dikerjakan oleh anak-anak yatim dan duafa, dan juga hasil daripada penjualan bakso ini akan dipergunakan untuk operasional kebutuhan anak-anak yatim. Nah, disitulah ada nilai plus bagi kita, bagi pembeli bakso dunia akhirat ini, yaitu belanja sambil sedekah. Itu yang terpenting Pak ya. Oke, teman-teman para UKM. Terkadang kita harus merenung ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu, untuk kedepannya seperti apa gitu kan. Makanya tadi Pak Yaya sempat menjelaskan bahwa tagline-nya dari bakso dunia akhirat ini adalah nikmatnya di dunia, raih pahalanya di akhirat. Ini benar-benar kata-kata yang sangat menyentuh ini, kata-kata yang sangat menyentuh sekali gitu ya. Semoga nanti kedepannya ini bisa menjadi barokah buat kita semua Pak ya, anak-anak kita Pak. Amin. Semoga nanti dari produk ini bisa diterima di masyarakat gitu kan. Saya sangat
saya berharap sekali bahwa nanti dari yayasan ini adalah munculnya entrepreneur baru, gitu ya. Oke, Pak, saya mau menjelaskan mengenai kualitas bahan ini, Pak ya. Untuk melanjutkan yang kata-kata tadi, Pak, ini adalah bahan aluminium paper foil. Kenapa di situ masih ada paper foil? Masih ada kata paper, gitu Pak ya. Untuk usaha kita yang kita dedikasikan untuk UKM gitu kan, maka kita untuk bisa membranding suatu kemasan kita masih menggunakan bahan paper foil. Tapi insya Allah kedepannya nanti apabila bakso dunia akhirat ini benar-benar bisa diterima oleh pasar, bahkan mungkin bisa kita berharap bisa nanti ini Pak ya pasar nasional lah Pak ya, gitu ya. Mungkin kemungkinan depan nanti kita akan menggunakan sistem yang sistem cetaknya rotografur Pak. Rotografur itu udah tidak lagi menggunakan kertas lah, tetapi udah murni plastik, gitu ya. Jadi udah murni plastik itu yang namanya cetak rotografur ya. Oke, untuk saat ini tahapan ini kita masih akan menggunakan paper foil dulu ya. Pak ya, ini kita tadi sudah coba-coba ini Pak untuk kemas Pak. Di dalam ini udah ada produk Bapak ini Pak. Ini di sini juga ada mie-nya juga Pak ya, sesuai dengan gambarnya, gambar yang ada di kemasan ini Pak. Ini Pak setelah dikemas itu nanti hasilnya seperti ini loh Pak. Ya, setelah dikemas hasilnya seperti itu Pak. Bakso dunia akhirat yang memberikan fasilitas bagi masyarakat. Selain menikmati baksonya juga akan mendapatkan berkahnya. Amin. Pada doa-doa anak yatim. Karena setiap kita proses senantiasa diawali dengan doa-doa dari anak yatim. Ya Pak, kami ini belum tahu nih Pak ini sponsor. Oke Pak, sekarang langsung kita praktekin saja Pak ya. Ini kan yang ini adalah mesin continuous sealer Pak. Ini adalah fungsinya untuk penyegelan, ya, untuk penyegelan, gitu kan. Sehingga udara yang dari luar itu tidak masuk, baik yang ada di dalam pun nggak bisa keluar. Karena kan kehigienisan makanan, terus keawetan makanan itu ditentukan juga dari mesin ini Pak. Gitu ya. Kalau kita masih menggunakan yang biasa, karena ini adalah makanan semi basah, gitu kan. Sudah alangkah baiknya pemirsa juga yang di rumah ya, kalau mempunyai produk yang makanan semi basah, alangkah baiknya sudah menggunakan mesin continuous sealer. Terus kalau gimana dengan hand sealer? Hand sealer nggak masalah, gitu ya, tapi harus sering dicek kekuatan dari sealnya itu sendiri harus sering dicek, gitu ya. Apabila nanti masih ditemukan kebocoran, itu sangat pengaruh di masa keawetan makanan, baik di makanan kering maupun makanan basah seperti ini, gitu ya. Kalau makanan basah seperti ini, memang apabila nanti udah sampai di konsumen, tetap akan ada arahan di belakang sini ya mengenai cara-cara penyajian dan cara-cara penyimpanan. Ya, oke Pak. Sekarang saya mau praktekin nih Pak untuk penggunaan mesin continuous sealer nih Pak. Ya, alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali ya kedatangan CP Media Japanusa. Nah, selain memberikan kemasan kepada kita, juga beliau dan rekan-rekan memberi donasi atau mendonasikan sebuah mesin. Nah, ini mesin idaman kita. Ya, kita menginginkan mesin ini sampai saat ini belum tercapai, tapi alhamdulillah berkat Pak Bagus dan rekan-rekan mampu mewujudkan keinginan kami. Mudah-mudahan beliau segala keinginannya dijawab oleh Allah, karena sudah mengijabah keinginan kita. Silakan Pak, kami belum tahu ini Pak. Ini Pak ya, pertama Pak, ini sebelum ada pengisian di produknya Pak, ini diusahakan tentunya nanti Bapak menggunakan sarung tangan Pak ya, supaya nanti kehigienisannya tetap terjaga Pak ya. Oke, pertama adalah Bapak bentuk dulu nih Pak serapi mungkin. Nah, sambil karena ini adalah paper foil Pak, dan ini adalah produk yang mungkin nggak sebagus pabrikan Pak, itu kan masih ada ditemukan kelemahan. Nah, salah satu kuncinya ya, setelah melakukan pembentukan ini diarahkan ke lampu, dilihat Pak, apabila diketemukan kanan kirinya ada sebuah titik Pak, kanan kirinya ya, kalau lainnya nggak, kanan kiri ditemukan sebuah titik, ini jangan digunakan Pak, karena ini masih ada kecacatan, tapi insya Allah tidak sih Pak ya. Tuh. Nah, setelah ini terbentuk dengan rapi, Bapak bisa memasukkan produk bakso Bapak. Nah, ini contohnya Pak ya, ini udah kita masukkan nih Pak ya. Di sini ada mie-nya, ada bumbunya, segala macam udah
udah kermasukan jangan sampai ada kelewatan. Nanti kan tiba-tiba di konsumen kok bumbunya nggak ada kan gitu ya, nggak lucu juga kan gitu Pak ya. Jadi dipastikan bahwa ada bagian isinya Pak, gitu kan. Jadi sebelum nanti penyegelan harus dipastikan bahwa kelengkapan makanan sudah ada semua, baik bumbunya, toppingnya, dan lain-lain itu harus ada semua, gitu ya. Oke, setelah ini dimasukkan semua Pak. Nah, untuk mesin ini mesin sebenarnya sangat sederhana Pak ya, bukan mesin-mesin yang menggunakan sistem digitalisasi, ini masih manual lah Pak ya. Nah, di sini pertama adalah Bapak powernya disilakan dinyalakan Pak ya. Ini ada tombol warna hijau. Tombol warna hijau ini wajib jalan karena ini adalah proses supaya tidak kelebihan panas Pak, gitu ya. Makanya dinyalakan. Nah, setelah dua komponen ini power dan fan-nya ini nyala, kemudian Bapak silakan nyalakan heater seal-nya. Nah, untuk kemasan paper foil ini, gitu ya, ini hanya membutuhkan panas di 180 derajat. Ya, ini udah saya setting Pak, di jarumnya menunjukkan di angka 180 derajat. Bapak tinggal nanti melihat di jarumnya ini, apabila udah mendekati di angka 180 derajat dia bisa digunakan. Ini ada tombol speed Pak. Nah, tombol speed ini kita arahkan menggunakan yang setengah dulu aja Pak ya, karena kan nanti kalau yang menggunakan mesin ini tangannya udah lincah, gitu ya, maka bisa dinaikkan speednya. Begitu dinaikkan speednya, maka untuk temperaturnya juga harus disesuaikan dinaikkan, ya. Nah, ini kita untuk saat ini kita masih menggunakan setengah dulu ya. Oke, sambil ini Pak kita tunggu panas dulu Pak ya. Ini masih di angka 120 derajat nih Pak, 60 lagi Pak. Oh, ini berarti jarum ini ya? Jarum ini harus sampai di angka 180 derajat yang sesuai settingan kita Pak, atau indikatornya adalah nanti ada lampu merah menyala. Oh ya. Ini bisa digeser ke sini? Bisa Pak, jadi di sini ada. Nanti ada manual booknya Pak, Bapak bisa pelajari di manual booknya. Ya, ini mesin sangat sederhana, tapi untuk mempercepat produksi makanan yang menggunakan kemasan paper foil, ini sangat disarankan menggunakan mesin. Oke Pak, itu jarum udah menunjukkan, walaupun lampunya belum nyala nggak apa-apa, tapi ini jarum udah menunjukkan di angka 180. Nah, lampunya udah nyala Pak, jadi ini udah siap digunakan, gitu Pak ya. Oke, untuk jarak ini Pak, ini udah saya setting nih, gunanya Bapak tinggal menggunakan aja Pak ya, gitu kan. Nah, Bapak tinggal pegang tangan dua kanan kiri. Ini nggak boleh miring gini Pak ya, ini harus dijajar Pak ya. Ini kan ada formatnya Pak ya, ini kan. Nah ini Pak, ini sebenarnya ditaruh juga nggak apa-apa Pak, jatuh-jatuh sendiri juga nggak apa-apa Pak. Nah seperti itu Pak. Kalau ini kan kelamaan, jadi ini masih berjalan, kita bisa masukin dulu Pak gitu ya. Nah, seperti ini nih. Oh. Nah gini Pak. Nah inilah proses istilahnya pengemasan, tetapi pesan saya satu Pak, karena ini produk makanan basah, kehigienisan mau tetap dijaga Pak ya. Karena kan kita bukan hanya istilahnya menyajikan dari isi kemasannya udah bagus, tapi dalamnya seperti apa. Nah ini kan harus seimbang Pak ya. Itu yang terpenting Pak. Oke, mungkin seperti itu dulu Pak Yaya ya untuk proses ini. Nanti seandainya Pak Yaya, intinya bahwa pihak Media Javanusa siap mensupport segalanya. Amin. Ya. Ya, mungkin seperti itu dulu Pak. Nanti apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, Bapak bisa hubungi saya. Ya. Oke, pemirsa, inilah kurang lebih sistem produksian di Yayasan Yaputi. Dan kita sudah mempraktekkan cara untuk proses pengemasan.